Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis salati waz zakah wa siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita di hari-hari bulan Ramadan ini senantiasa membahagiakan diri kita, menyambut kehadiran Ramadan dengan senantiasa selalu zikrullah, di mana saja, kapan saja kita beribadahnya satu, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui berdasarkan riwayat hadis Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita jangan sampai puasa dan tarawih kita itu menjadi sia-sia. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sah." Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Allah enggak sudi dengan puasanya. Yang dia dapat apa? Cuma rasa haus dan lapar. Jadi rasa lapar dan haus yang dia dapat illal ju' wal atas. Jadi puasa yang dari siang dia tidak makan, tidak minum, nggak dapat apa-apa. Ya, ini berarti apa yang dimaksud? Kita harus perlu ilmu untuk berpuasa itu agar puasa itu nggak sia-sia. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Dan betapa banyak orang sholat malam, sholat tarawih, tapi dia juga tidak dapat pahala, kecuali sekedar ya apa? Melek malam itu ya bangun di malam hari. Ya, cuma bangun di malam hari saja dinilai oleh Allah. Kenapa? Pertama memang puasa itu tidak hanya sekedar minum dan makan saja. Laisa syam min akli wasyarbi faqat. Asyamu minallah ya warrafas. Minal lagwi warrafas. Jadi asyamu minal lagwi warrafas. Jadi laisa syam minal akli wasyarbi faqat. Jadi puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja. Asyamu minal lagwi warrafas, tetapi puasa itu juga meninggalkan dari perbuatan al-lagw ya. Dan warrafas, perbuatan keji. Al-lagw itu ucapan yang sia-sia. Ucapan termasuk dusta ya. Ucapan mesuk dan macam-macam. Jadi dijaga mulutnya. Jadi kalau puasa ya, tapi berbuat keji, berkata jorok, tetap berdusta, adu domba dalam hadis yang lain, ya, itu sia-sia puasanya, nggak dapat pahala. Ya.
Masih marah-marahi istri atau suami istri ngomel-ngomeli suami yang enggak jelas. Itu dijaga puasa ini guys, gak usah ngomeli suami ibu. Puasa ya puasa. Ini sangat penting. Sebab kalau ibadah kita nggak diterima Allah, itu ibarat orang ya sampai antri, jauh antrinya. Begitu sampai di tempat sampai harus bayar sesuatu, ternyata ada syarat yang nggak sampai lakukan. Lu sampai nggak daftar online Pak, nggak bisa, ya nggak bisa daftar di sini Pak. Padahal tadi antrinya sudah lama. Betapa sia-sianya itu. Jadi harus ngerti syaratnya. Ya. Malah kata Allah, "Malam yada' qaulaz zur wal 'amalu bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu." Jadi kalau ada orang ya puasa tapi tetap berkata al-qaulaz zur wal 'amalu bi, ya. Jadi perbuatan yang dusta dan amalannya dusta dia lakukan, maka Allah enggak peduli sama yang dia lakukan walaupun dia berlapar-lapar dan berhaus-haus. Tetap apa ucapannya itu masih bohong. Ya, ucapannya itu masih sesuatu yang berbuat dusta, yang menyakiti orang. Nah, ini puasa. Jadi jangan sampai kita beramal berpanas-panas, haus lapar terus nggak dapat pahala. Jadi lakukan sesuai dengan tahapan yang Allah jelaskan. Malah kalau kata Imam Ghazali itu kan puasa ada 3 macam. Puasa am itu puasanya orang umum, ya ini cuma tidak makan minum. Padahal bukan tidak makan minum saja, ya. Tetapi juga puasa harus khos. Kita minimal khos ya. Jadi telinganya dijaga, ucapannya dijaga, pandangannya dijaga. Jadi ikut puasa juga. Mandang orang dengan syahwat itu juga membatalkan pahala puasa loh sampean. Jangan mentang-mentang di mall terus lihat cuci mata. Ya, puasanya pahalanya diambil oleh Allah. Jadi ini puasa harus kita maksimalkan ya. Jangan sampai puasa kita ini puasa sia-sia. Kalau khususul khos itu puasa di baik nggak makan minum, penglihatan, pendengaran jaga, tapi juga hati. Jadi lebih detail lagi. Hatinya betul-betul dijaga ibadahnya itu karena Allah. Dimanapun dan kapanpun. Kita harus belajar seperti itu. Ya. Berusaha seperti itu. Sekuat tenaga kita. Kalau sholat, jangan sampai tarawih kita juga seperti itu. Di dalam surat Al-Ma'un itu, ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Jadi sholat tapi celaka, fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Kalau dulu menjadi generasi aqimis sholat, sekarang banyak generasi adha'us sholat, kata Al-Quran. Yaitu generasi yang meremehkan sholat, males sholat, mengakhir-akhirkan sholat, menggampangkan sholat, ya, lebih mendahulukan sinetron dan mengakhirkan sholat. Insya Allah nggak ada di sini, semua lebih milih sholatnya daripada sinetron, ibu-ibu, Insya Allah. Jadi adha'us wailul an sholatim sahun alladzina hum yura'un. Salatnya itu bukan karena Allah, tetapi karena mertua, ya, karena calon mertua, ya, karena mau menikahi seorang istri, ada gadis kesayangannya, bukan karena Allah. Maka salatnya ya, sampai jidatnya itu hitam itu tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena bukan karena Allah dia salatnya, karena riya, yura'un. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau memberi ya sesuatu yang baik dari hartanya kepada fakir miskin. Tidak mau memberi sesuatu yang berguna. Sing dikasihkan itu barang yang jelek-jelek, yang rusak-rusak. Dan dia sendiri tidak mau dikasih itu ya. Beri itu yang terbaik. Jadi artinya apa? Dampak puasa dan dampak sholat, ya, di samping harus ikhlas karena Allah mensyariatkan di puasa ini diakhiri zakat juga. Artinya
puasa tanpa zakat pun, kepedulian kepada hamba Allah, kalau kamu mencintai Allah maka cintai hambaku dengan mengeluarkan zakat fitrah, itu kewajiban ya. Maka amal kita mu'allaqun bainas samawati wal ardh, terapung-apung di antara langit dan bumi, belum diterima. Makanya jangan lupa mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kalau tidur takut ya dari awal Ramadan bisa, tapi sunnahnya itu di akhir Ramadan, minimal ketika takbir. Ya, walaupun yang ada juga jangan sampai imam itu sudah khutbah baru mengeluarkan zakat, telat sampai. Jadi kalau takut karena pekerjaan suatu, dari awal mengeluarkan zakat nggak masalah. Tapi nggak dapat afdoliyahnya, boleh sah. Jadi sholat juga seperti itu. Jangan sampai sholat ini nggak dinilai, jangan sampai puasa nggak dinilai. Dan syarat banyak ayat itu aqimus sholah wa atuz zakat. Ya. Jadi sholat dan zakat, terus kalau puasa itu ada zakatnya terakhir. Artinya kepedulian hablum minallah wa hablum minan nas nggak boleh hilang dalam ibadah kepada Allah. Hablum minallah, sholat itu hablum minallah, puasa itu hablum minallah, tapi dampaknya harus hablum minan nas. Ya, kalau puasa diakhiri zakat, kalau tadi perintah sholat itu juga sodakoh. Jadi orang yang rajin sholat itu peduli pada fakir miskin. Karena secara keseluruhan ya dalam surat Al-Man itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Agamanya dianggap dusta. Padzalikal ladzi yad'ul yatim la yahuddu 'ala ta'am. Orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan atau memberi makan pada fakir miskin. Itu kata Allah pendusta agama. Bayangkan. Ya. Jadi kita sholat, kita ngaji, kita haji, kita puasa, tapi dikatakan pendusta oleh Allah. Kenapa? Ya, karena tidak peduli hasil puasa, hajinya, ya, sholatnya itu enggak, dia tidak ada kepedulian dalam dia kepada fakir miskin. Maka itu kata Allah pendusta agama, bukan kata saya ya. Tapi kata Allah, dusta agamanya itu. Anda puasa tapi tidak peduli pada fakir miskin, dusta. Ya, Anda haji tetapi banyak tetangga sampean nggak mampu, nggak pernah sampean kasih makan atau apa, bahkan kelaparan, naudzubillah, dusta agama kita. Ya, kita banyak baca Quran hatam 10 kali, tapi ada tetangganya kelaparan, ya, ada orang butuh bantuan, tidak pernah kita beri. Maka itu rugi, dusta kata Allah, dusta agamanya. Bukan rugi tapi dusta, bohong. Itu namanya nggak dinilai oleh Allah. Kamu bukan Islam kata Allah. Jadi Islam itu harus rahmatan lil alamin, peduli pada fakir miskin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena keterbatasan kami, kekurangan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.